Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 37 ayat 39 sampai 40. Saya bacakan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung padanya. Perhatikan jemaat dikasih Tuhan, orang-orang benar. Jadi orang-orang yang dibenarkan Tuhan, orang-orang yang hidup dalam kebenaran akan diselamatkan Tuhan. Berarti sekalipun orang sudah hidup dalam kebenaran, tetap ada masalah kan? Nah, karena firman-Nya berkata orang-orang benar diselamatkan. Berarti ada sesuatu yang mengancam keselamatan itu sendiri. Nah, jadi tidak ada pembedaan orang baik, orang jahat, orang benar, orang sesat dan sebagainya. Setiap orang pasti ada waktu di mana hidupnya mengalami pergumulan, mengalami masalah, bahkan mungkin mengalami situasi yang mengancam dirinya. Nah, tetapi yang menjadi pembeda, kalau orang-orang di luar Tuhan, orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran, mereka ada kekuatan sendiri, mereka butuh bantuan temannya, butuh pertolongan orang lain. Nah, tetapi orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Artinya sesungguhnya orang-orang benar selalu disertai Tuhan, orang benar selalu dilindungi Tuhan, bahkan diselamatkan Tuhan saat menghadapi situasi kondisi yang mengancam dirinya. Sebab Ia, Tuhan, adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Kuncinya nih. Jadikan Tuhan tempat perlindungan. Sehingga ketika menghadapi permasalahan, bahkan menghadapi kesesakan, Tuhan akan menyelamatkan hidup kita. Ya, firman Tuhan berkata, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Perhatikan, sebab mereka berlindung padanya. Kunci pentingnya bahwa kita mengambil keputusan untuk mau berlindung kepada Tuhan. Jadi keputusan kita mau berlindung kepada siapa, itu ya yang menjadi penentu. Kalau orang mau berlindungnya pada Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan akan melindungi. Bahkan Tuhan akan meluputkan, akan menolong dan menyelamatkan hidup kita. Ya, jadi luar biasa. Tuhan kok dilawan gitu ya. Artinya apa? Siapa yang bisa mengalahkan Tuhan? Ya, sekalipun orang-orang fasik, orang-orang jahat mengancam hidup kita, kalau kita berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan yang menolong kita. Ya, mereka orang-orang jahat akan berhadapan dengan Tuhan. Mana bisa gitu loh. Ya, artinya apa?
pasti kita diselamatkan. Ya, tidak ada kuasa yang lain yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, ayo pastikan engkau berlindung kepada Tuhan. Pastikan Tuhan menjadi tempat perlindunganmu. Ya, dalam menghadapi apapun, jangan andalkan kekuatan sendiri, apalagi minta bantuannya kepada orang lain. Perhatikan bahwa Tuhan senantiasa akan melindungi orang-orang yang mau berlindung. Akan menyelamatkan orang-orang yang mau berlindung kepadanya. Jadi tergantung kita, keputusan kita. Tuhan sih berkenan, ya. Tuhan mau menolong, Tuhan mau menyelamatkan. Pertanyaannya, maukah manusia diselamatkan? Maukah kita ditolongnya? Maukah kita diluputkan dari mara bahaya? Nah, kalau kita mau dan kita mau menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita, menjadikan Tuhan menjadi sandaran bagi hidup kita, maka sesungguhnya Tuhan yang akan menolong hidup kita. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, seberat, sebesar apapun itu. Kalau Tuhan bersama dengan kita, maka tidak ada yang mustahil. Memang ada kalanya Tuhan mengizinkan sesaat waktunya untuk kita mengalami proses itu. Kadang Tuhan izinkan masalah terjadi. Itu bukan untuk mencelakai kita. Kalau tiba waktunya, maka Tuhan pasti menyelamatkan. Bagian kita apa? Ayo, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi sesuatu yang mengancam, menghadapi sesuatu yang mungkin menakutkan, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan akan menolong hidup kita. Ya, jadi sekali lagi Tuhan berkenan menolong, menyelamatkan, bahkan meluputkan kita dari segala celaka. Tetapi kuncinya adalah maukah kita berlindung kepada Tuhan? Maukah kita hidup dalam kebenaran dan manut tuntunan Tuhan? Selama kita mau hidup dalam kebenaran, maka Tuhan pasti menyelamatkan kita. Selama kita mau terus berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan pasti melindungi dan juga menolong dan meluputkan kita dari segala yang jahat. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetapkan hatimu untuk menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dalam segala hal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Apapun, seperti apapun, seberat apapun keadaan kami, Tuhan, kami mau terus berlindung padamu. Kami mau terus hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami percaya ketika kami menghidupi kebenaran yang dari Tuhan, ada penyertaan, ada pertolongan, bahkan ada perlindungan Tuhan yang menyelamatkan dan membebaskan hidup kami dari segala hal yang mengancam kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan seluruh hidup kami dalam pimpinan, perlindungan dan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, ayo tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.